Hai guys, kembali lagi bersama gua di Lansia Terjaga. Kali ini membahas sebuah film terbaru yang diadaptasi dari game Silent Hill 2 yang berjudul Return to Silent Hill tahun 2026. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria gaul bernama Yanto yang sedang abret-abretan menggunakan mobil Mustang kalitannya. Laita si Yanto yang banyak gaya hampir menjadi korban tronton Final Destination. Di tengah rasa syok, Yanto bergegas membantu si cewek memunguti baju-bajunya yang ia tabrak. I got it. The latch is broken. Hey! 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 Wait! I got it. Sorry. Akibat kejadian tadi, cewek cantik bernama Siti ini harus gagal menaiki bis terakhir. Kemudian Siti yang penasaran menanyakan tujuan Yanto yang abret-abretan dengan mobilnya. Lantas Yanto selaku pelukis berkata jika dirinya berencana pergi ke wilayah pegunungan untuk mencari inspirasi. Mengetahui tujuan mereka berbeda, Siti pun memutuskan untuk kembali pulang saja ke rumahnya yang berlokasi di kota Silent Hill. Mendengar hal itu, Yanto yang merasa bersalah meminta izin untuk mengantarkannya pulang. Meskipun malu-malu bagong, Siti pun menerima penawaran Yanto. Oh, rupanya semua itu merupakan ingatan Yanto saat pertama kali bertemu dengan Siti. Dan entah apa yang sebenarnya terjadi saat ini, Jam seolah mengalami depresi parah hingga membuatnya menjadi tukang mabok. Sepulangnya ke apartemen, Yanto kembali mengalami ingatan-ingatan aneh tentang Siti hingga membuatnya mengalami migrain ekstrim. Hingga sesaat kemudian, Yanto pun kembali teringat jika ia pernah mendapatkan sepucuk surat dari Siti yang memintanya untuk kembali ke kota tempat pertama kali bertemu, yaitu Silent Hill. Please, Yanto, Siti. Di tengah perjalanan, sontak Yanto pun heran saat mendapati jalur menuju Silent Hill kini sudah diblokir. Di tengah kondisi oleng, Yanto pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dulu di rest area. Setelah kembali memimpikan kebersamaannya dengan Siti, Yanto yang baru bangun berniat membersihkan diri di WC umum. Ternyata Yanto baru ingat jika surat ini sudah bertahun-tahun lamanya ia simpan. Dan kini wilayah ini sudah ditinggalkan dan menjadi kota mati. Tapi meskipun begitu, Yanto yang merasa ada sesuatu yang harus ia cari tetap memutuskan untuk pergi ke wilayah Silent Hill dengan berjalan ceker. Di tengah perjalanan, Yanto pun heran saat melihat wilayah ini diselimuti dengan kabut tebal disertai hujan abu. And now they keep telling me to let go, to move on. But how could I ever do that? When you're calling me. Di tengah keheranan, perhatian Yanto teralihkan saat ia melihat seorang cewek kucel yang sedang sibuk mengangkut karung pasir
di area pemakaman. Melihat Yanto kebingungan, si cewek menjelaskan jika tragedi banjir dan kebakaran yang terjadi telah membuat wilayah ini ditinggalkan para penghuninya. Kemudian, cewek kucel bernama Sumnis menanyakan maksud kedatangan Yanto ke wilayah ini. Lantas Yanto berkata, jika saat ini dirinya berencana mencari keberadaan pacarnya. Mendengar hal itu, Sulis memperingatkan Yanto untuk mengurungkan niatannya, karena sudah tidak ada lagi yang tersisa di tempat ini. Akan tetapi, Yanto yang khawatir tetap bersikeras untuk melanjutkan pencariannya. Singkat waktu, sesampainya di kota Silent Hill, Yanto pun terperangah saat melihat suasana kota yang sangat berbeda dengan dulu ketika dirinya masih bersama Siti. Di tengah kebingungan, Yanto pun heran saat menemukan gerbang besar dengan simbol biohazard. Hingga sesaat kemudian, perhatian Yanto teralihkan saat ia mendengar suara radio dari arah lain. "Halo?" Sesaat kemudian, Yanto berusaha membangunkan seorang gembel yang tertidur di kolong jembatan. Seketika, Yanto pun kaget saat si gembel dengan rupa yang aneh memperingatkannya untuk segera pergi sebelum kegelapan datang menyelimuti kota ini. Di tengah rasa syok, Yanto pun penasaran saat ia melihat sebuah klub malam yang dulu pernah ia kunjungi bersama Siti. Di tengah pengecekan, seketika ia pun kaget saat mendengar suara teriakan dari kolong jembatan. Oh my god, bagaikan sampah plastik dibakar. Yanto pun syok parah saat melihat si gembel telah tewas dengan kondisi meleleh. Di tengah rasa syok, seketika Yanto pun panik saat dirinya dihampiri sosok yang mengerikan. Untung saja setelah ditimpuk besi, sosok mengerikan yang biasa disebut Lying Figure ini langsung kabur ke dalam gorong-gorong. Sesaat kemudian, Yanto pun heran saat mendengar berita peringatan yang kembali diputar berulang di radio milik si gembel. Setelah sirina berbunyi, tiba-tiba saja keadaan kota menjadi gelap dan mencekam. Melihat sosok Lying Figure bermunculan, Yanto yang panik bergegas ngabret sedian-diannya. Kepanikan Yanto pun semakin menjadi saat kawanan cecungung creeper mulai bermunculan. Untung saja Yanto berhasil selamat setelah ia berlindung di dalam sebuah apartemen terbengkalai. Di tengah rasa syok, Yanto pun masih tidak percaya dengan apa yang ia alami. Setelah di jump scare berbentuk mengerikan, Yanto pun baru sadar jika apartemen ini adalah apartemen tempat dirinya dan Siti kumpul banteng di masa lalu. Saat tangga menuju atas sudah diblokir, Yanto pun bergegas mencari jalan lain. Di tengah pencarian, Yanto pun heran saat dirinya menemukan TV dan kaset rekaman di tempat ini. Lalu tiba-tiba, entah apa yang sebenarnya terjadi, Yanto pun teringat dengan trauma yang pernah ia alami. Kemudian ia pun bergegas pergi ke apartemennya dengan melewati balkon. Setibanya di apartemen tempat dulu kumpul banteng, Yanto pun kaget saat kembali teringat jika dulu Siti memiliki altar persembahan dengan patung wajah yang mengerikan. Di mana pada saat itu, Yanto yang baru pulang belanja seketika heran saat mendengar riuh bacaan mantra dari dalam kamar. Saat mereka pergi, sontak Yanto pun kesal saat melihat Siti yang diam-diam melakukan ritual sesektean. Kemudian Yanto memperingatkan Siti untuk berhenti melakukan hal tersebut karena tergolong dengan kemusyrikan. Akan tetapi, Siti menegaskan jika mereka adalah orang-orang yang telah merawat dirinya setelah kehilangan kedua orang tuanya sejak masih bocil. Di saat itu pula,
Yanto pun merasakan firasat buruk saat Siti memiliki altar dengan patung berbentuk wajah ayahnya tersimpan di dalam kamar. Namun Siti menjelaskan jika semua akan baik-baik saja selama kita masih bersama. Kembali ke masa sekarang, keheranan Yanto semakin menjadi saat ia menemukan surat dokter yang menyatakan jika Siti memiliki penyakit anemia akut. Dirasa Siti sedang dirawat, Yanto berencana untuk pergi ke rumah sakit. Namun tak lama kemudian ia pun heran saat mendengar suara seseorang di apartemen sebelah. Yanto, tanpa diduga di apartemen ini masih ada seorang penghuni subur bernama Edi. Setelah saling berkenalan, Yanto langsung menanyakan tentang makhluk-makhluk aneh yang bermunculan di kota ini. Lantas Edi mengungkapkan jika makhluk-makhluk itu muncul tepat setelah terjadinya bencana yang membuat kota ini menjadi kota mati. Hingga di tengah obrolan mereka pun heran saat mendengar suara bayi dari arah lain. Dikira orok, rupanya suara tadi berasal dari si bocil pucat bernama Laura. Di saat itu pula, Yanto yang khawatir langsung meminta Laura untuk mendekat. Mendengar suara geraman mengerikan, Edi yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi meminta si bocil untuk bersembunyi. My God! Sontak Yanto pun panik saat dirinya dihampiri sosok algojo bernama Pyramid Head. Kepanikan pun semakin menjadi saat pelariannya dihadang oleh sosok manekin spider. Saat Yanto bersembunyi dalam lemari, perhatian si makhluk ini teralihkan saat melihat sosok Pyramid Head. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja mereka malah adu mekanik. Bisa kita lihat si Pyramid Head berhasil menghabisi manekin spider dengan mudah. Di saat itu pula, sontak Yanto pun panik saat keberadaannya telah terdeteksi. Untung saja sirine yang berbunyi telah membuat kegelapan kehabisan waktu. Hingga di tengah rasa puyeng, Yanto kembali melanjutkan pencariannya. Di tengah perjalanan, Yanto pun kembali bertemu dengan Laura di mana ia berhasil kabur dari apartemen dengan menggunakan tangga darurat. Di tengah obrolan, Yanto pun penasaran dengan boneka aneh bersuara bayi yang selalu dibawa oleh Laura. Lantas Laura berkata, jika boneka ini merupakan pemberian dari seorang wanita bernama Siti. Mendengar nama Siti, Yanto meminta Laura untuk menunjukkan di mana Siti berada. Akan tetapi, Laura tiba-tiba ngabret begitu saja. Saat kehilangan jejak Laura, seketika Yanto pun terperangah saat dirinya dihampiri seorang cewek blond yang wajahnya sangat mirip dengan Siti. Sambil memperkenalkan diri, cewek bernama Maria langsung mengajak Yanto untuk berhenti mencari pacarnya dan secepatnya pergi dari kota ini. Namun jelas saja Yanto menolak, di mana kini ia berniat mencarinya ke rumah sakit. Dirasa batu, Siti pun bersedia untuk menemani Yanto. Namun di tengah perjalanan, Yanto pun panik saat melihat sosok lain figur sedang kelayaban. Setelah sosok itu pergi, seketika Yanto pun terdiam saat melihat sebuah bangunan yang terasa familiar dalam ingatannya. Namun di tengah pelanga-pelongo, Maria meminta Yanto untuk bergegas sebelum makhluk aneh lainnya berdatangan. Setibanya di rumah sakit, Yanto langsung mencari kamar tempat Siti dirawat. Sementara itu, Maria berniat mencari informasi di ruangan lain. Seketika Yanto terdiam saat mendengar rekaman dokter yang menyatakan jika Siti mengalami kejang setelah keracunan cairan aneh. Di saat itu pula, Maria mengungkapkan jika di kota ini ada sekelompok sekte sesat yang dipimpin oleh seorang pria bernama Joshua Ken. Meskipun Joshua sudah meninggoy, cenah para pengikutnya masih melakukan ritual dengan menumbalkan Siti. Mendengar hal itu, seketika membuat Yanto teringat pada saat dirinya melihat Siti yang akan ditumbalkan. Entah apa tujuan dari sekte ini, di mana setelah dicekoki cairan aneh, seketika tubuh Siti mengeluarkan darah lalu dijilati oleh sekelompok sekte ini.
Lagi-lagi kegelapan muncul seiring dengan ingatan Yanto tentang pacarnya. Di tengah situasi mencekam, Maria langsung mengajak Yanto untuk kabur. Kontak. Mereka pun syok saat mendapati ruangan yang dipenuhi dengan makhluk suster seksoy yang dimana dalam gamenya bernama Bubblehead Nurse. Ah! Ternyata semua kemerian di Silent Hill ini adalah gambaran dari kegilaan Yanto akibat menanggung rasa bersalah atas kematian Siti. Dan saat Maria berusaha untuk menyadarkannya, Yanto yang sudah gelo merasa jika Maria sudah tidak diperlukan lagi, karena menurutnya Siti masih hidup. Dan kini Yanto berusaha menghilangkan sosok Maria dari pikirannya, di mana Maria terus saja berusaha untuk menghalangi tindakannya. Oh, benar saja. Sosok Pyramid Head dan beberapa sosok makhluk yang kita lihat sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari rasa trauma dalam pikiran Yanto. Laura. Dan kini di tengah kegilaan yang Yanto alami, ia pun kembali bertemu dengan Laura yang sebenarnya adalah gambaran Siti ketika masih bocil. Sesaat kemudian, Laura meminta Yanto untuk kembali mengingat semuanya. Yanto, ternyata nama Sulis dan Laura merupakan bagian dari nama lengkap Siti. Setelah menyadari hal tersebut, Yanto diminta untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Siti. Di saat itu pula, seketika Yanto pun terdiam saat melihat Sulis alias Siti yang sedang mengalami depresi akut. Siti pun berkata jika dirinya tidak akan bisa lepas dari ritual yang dilakukan oleh sekte sesat ayahnya. Tangis Yanto pun semakin menjadi saat melihat jasad Siti dibalut dengan sprei. Di tengah kesedihan, seketika Yanto teringat dengan masa lalunya, di mana sebenarnya setelah menerima surat, Yanto langsung kembali ke Silent Hill lalu menemani Siti yang kini sedang sekarat. Ternyata penyakit yang diderita oleh Siti merupakan efek samping dari ramuan yang selalu dicekoki oleh sekte ayahnya. Saat kondisi Siti semakin melemah, ia yang putus asa meminta tolong pada Yanto untuk menghentikan penderitaannya. Meskipun berat, Yanto yang tidak ingin Siti menderita terpaksa memenuhi permintaan terakhirnya. Ternyata selama ini, Siti tewas di tangan Yanto dengan tujuan untuk menghentikan penderitaannya. Setelah mengingat momen kematian Siti, tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Rupanya, sosok anomali kasur ini adalah gambaran Siti yang sekarat di kasur rumah sakit. Di tengah kesedihan, Yanto pun menyesal karena telah meninggalkan Siti sendirian di Silent Hill. Kini Yanto hanya berharap waktu bisa terulang kembali pada saat dirinya pertama kali bertemu dengan Siti. Entah mimpi atau apa, tiba-tiba saja Yanto berada di momen saat dirinya kembali bertemu dengan Siti. Mengetahui akhirnya akan seperti apa, Yanto pun bergegas membawa Siti pergi sejauh mungkin dari kota Silent Hill yang telah menghancurkan hidup Siti. Dan inilah gambaran happy ending jika saat itu Yanto mengajak Siti pergi sejauh mungkin dari kota Silent Hill. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Film yang cukup membuat kita puyeng, bukan? Jadi gini, sedikit teori sajalah dari gua, di mana sudah dijelaskan jika teror mengerikan yang terjadi di Silent Hill merupakan gambaran dari depresi dan rasa trauma dalam pikiran Yanto,
yang telah membiarkan Siti sekarat dalam kesendirian. Meskipun Yanto kembali setelah mendapat surat dari Siti, namun semuanya sudah terlambat. Di mana Siti yang tak bisa lepas dari ritual sekte ayahnya harus mengalami penyakit kronis hingga membuatnya sekarat. Lantas Yanto akhirnya membantu Siti untuk menghentikan penderitaannya. Lalu sebenarnya bagaimana nasib Yanto setelah menyadari semuanya? Sepertinya Yanto menceburkan diri ke danau untuk menyusul kekasihnya. Namun dalam sekaratnya Yanto berangan-angan. Andai saja waktu itu ia tidak membawa Siti pergi ke Silent Hill, mungkin semuanya akan berbeda.